Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban saya untuk UTS mata kuliah grafika komputer, yaitu tentang algoritma Bressenham menggambar garis lurus dengan mudah. Pengenalan algoritma Bressenham diperkenalkan oleh Jack Bressenham pada tahun 1965, digunakan untuk menggambar garis lurus pada raster grafik. Algoritma ini efisien karena hanya menggunakan operasi integer. Untuk konsep dasarnya, satu, menggunakan piksel untuk menggambar garis. Dua, memilih piksel terdekat untuk membentuk garis lurus. Tiga, menghindari operasi float, menggunakan penjumlahan dan pengurangan integer. Nah, ini berikutnya adalah langkah dalam melakukan algoritma ini. Ada dua. Yang pertama adalah inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel pertama menghitung perbedaan antara delta ya, antara koordinat akhir dengan koordinat awal, serta menghitung gradien. Rumusnya dx atau delta x adalah x1 min x0. Kemudian untuk rumusnya delta y adalah y1 min y0. Untuk gradien adalah dy min dx. Kemudian untuk sebagai alat bantu ada D1 dan D2. Kalau D1 itu berubah-ubah tergantung gradiennya, maka D2 itu tetap. Ya, D2 sama dengan 2 kali delta X dikurangi delta Y. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan arah pergerakan di sumbu X dan Y. Apakah X-nya itu positif atau negatif pergerakannya, itu tergantung. Pergerakan X itu positif 1 jika X1 lebih besar dari X0. Sebaliknya, jika X1 lebih kecil dari X0, maka pergerakannya adalah minus atau Sx sama dengan min 1. Begitu juga dengan pergerakan sumbu Y, Sy sama dengan 1 jika Y1 lebih besar dari Y0 ya. Dan sebaliknya akan negatif 1. Nah, ini seperti yang saya singgung sebelumnya. Jika gradien itu antara 0 sampai 1 atau bilangan pecahan 0 sampai 1, artinya garis ini lebih dekat ke sumbu Y. Kalau dia lebih dekat ke sumbu Y, maka nanti berarti X-nya itu selalu increment. X-nya selalu increment 1. Tapi tapi Y-nya belum tentu. Ya, dia akan increment atau tidak tergantung P-nya. Nah, jika gradien ini antara 0 sampai 1, maka rumusnya D1 sebagai alat bantu untuk mencari P itu adalah 2 kali DY. Dan P sama dengan D1 min DX. Nah, sebaliknya jika M lebih besar dari 1, itu artinya dekat ke sumbu X, maka Y-nya itu akan selalu increment 1. Ya. Sementara X-nya apakah dia akan increment atau tetap tergantung P-nya. Jika M lebih besar dari 1, maka rumus D1 sama dengan 2 kali DX ya. Dan P sama dengan D1 min DY. Ya, itu inisialisasi variabelnya ya. Kemudian langkah yang kedua adalah iterasi menggambar garis ya. Dimulai dari titik awal yaitu x0, y0, lakukan iterasi hingga titik akhir yaitu x1, y1. Pertama gambar piksel di koordinat x0, y0, kemudian kita lihat M-nya. Jika M-nya adalah antara 0 sampai 1, yaitu artinya garis lebih dekat ke arah sumbu Y, maka jika P lebih besar sama dengan 0, maka Y-nya akan increment. Tapi jika P-nya lebih kecil dari 0, Y-nya tetap. Kalau X-nya, karena ini lebih dekat ke sumbu Y, maka X itu akan selalu increment sampai menuju ke X1. Kemudian untuk P-nya,
untuk P yang baru, new P ya, jika P lebih besar sama dengan 0, maka P sama dengan P dikurangi D2. Jika P lebih kecil dari 0, maka P sama dengan P plus D1. Ya. Nah, ini kemudian jika M lebih besar dari 1, berarti garis lebih dekat ke arah sumbu X, artinya Y-nya itu akan selalu increment sampai menuju Y1. Kalau X-nya tergantung. Kalau P-nya lebih besar sama dengan 0, maka X-nya akan increment. Tapi jika P-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya tetap. Nah, untuk P yang baru atau new P, jika jika P lebih besar sama dengan 0, maka P sama dengan P plus D2. Jika P lebih kecil dari 0, maka P sama dengan P plus D1. Ah, itu untuk konsepnya ya. Mungkin akan lebih jelas jika kita langsung mempraktekkannya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana menggambar garis dari 10,10 ke 17,16. Langkah pertama adalah inisialisasi variabel. Kita lihat X0-nya adalah 10, Y0-nya adalah 10. Kemudian X1-nya adalah 17, Y1-nya adalah 16. Untuk deltanya, DX sama dengan 17 kurangi 10 sama dengan 7. DY 16 kurangi 10 sama dengan 6. Gradiennya adalah DY min DX berarti DY-nya 6 dibagi dengan 7. Berarti ini adalah 6 dibagi 7 itu lebih kecil dari 1 ya. Berarti M-nya ini masuk kategori 0 lebih kecil daripada M lebih kecil dari 1 ya. Antara M itu antara 0 dan 1. Nah, kemudian kita lihat arah pergerakannya karena X1 lebih besar dari X0, berarti arahnya adalah plus 1. Demikian dengan Y, Y-nya juga 16 lebih besar dari 10, maka increment Y-nya adalah maju atau plus 1. Nah, berikutnya adalah inisialisasi nilai D1, D2, dan P. Nah, D1 untuk M antara D M antara 0 sampai 1, D1-nya adalah 2 kali DY, sama dengan 12. D2-nya adalah tetap ya, D2 itu adalah 2 kali DX min DY, berarti sama dengan 2. P ya untuk M antara 0 sampai 1 adalah D1 min DX, sama dengan 5. Ya. Kita akan tulis ya, praktekkan di Excel ya. Ya, X0, kemudian X1, Y0, Y1, DX, DY ya. X0-nya adalah 10, Y0-nya adalah 10, X1-nya adalah 17, Y-nya adalah 16, DX-nya adalah 7, DY-nya adalah 6 ya. Karena ini apa M-nya adalah antara 0 sampai dengan 1, maka D1-nya D1 sama dengan ya, D1 sama dengan 2 kali DY ya. Maka 2 kali DY. Ya, 12. Untuk D2-nya adalah 2 kali DX min DY, sama dengan 2. Ya. Kemudian P init ya. P awal adalah D1 min DX. Ya. D1 min DX. Ya. Nah, ini untuk inisialisasi ya. Ini inisialisasi variabel ya. Inisialisasi variabel ya, kita udah praktekkan.
Kemudian sekarang kita masuk ke iterasi. Ya, masuk ke iterasi. Next. Nah, untuk iterasi, ini ada berapa iterasi? Ada 7 iterasi ya. Kita akan praktekkan juga ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah M-nya adalah antara 0 sampai 1. Berarti kita akan masuk ke algoritma yang ini. Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Kita copy, pindahkan ke sini. Aturannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gambar. X-nya adalah 10. Nah, kemudian Y-nya juga mulai dari 10 ya. Nah, kalau M-nya antara 0 sampai dengan 1, maka X-nya itu selalu increment. Ya. X-nya selalu increment, sehingga ini akan selalu kita tambah sampai X1. X1-nya adalah 17 ya. Nah, ini untuk gambarnya, kemudian ini untuk tabelnya. Ya, ini untuk tabelnya berarti kita bikin P, kemudian X, koma, P, X, Y. X-nya adalah selalu increment ya, sampai ke 17. Nah, kalau Y-nya belum tentu increment, tergantung P-nya. Kita lihat, Y-nya pertamanya adalah 16. Sementara inisiasi P-nya adalah 5. Kita lihat bahwa 5 lebih besar dari 0, berarti mengikuti aturan ini. Kalau 5 lebih besar dari 0, berarti Y-nya increment. Ya, berarti ini kita increment. Nah, oke. Kemudian kita cari P baru. P barunya adalah P dikurangi D2 ya. Berarti P dikurangi D2. D2. 3 ya. Nah, 3 ini lebih besar dari 0. Berarti Y-nya increment. Awalnya ini Y-nya adalah 10 ya. Berarti incrementnya ini 11. Setelah ini berarti increment karena 3 lebih besar dari 0. Maka ini adalah 12. Nah, untuk P baru, karena ini lebih besar dari 0, maka P baru adalah P dikurangi D2. Ya. Nah, karena 1 ini juga lebih besar dari 0, maka Y-nya masih increment. 13. Kemudian P barunya adalah P dikurangi dengan D2. Ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata P baru ini adalah P-nya adalah lebih kecil dari 0. Berarti masuk ke aturan yang sini nih. Yaitu Y-nya tetap. Kita tulis Y-nya tetap. Oke. Dan P barunya menggunakan rumus ini. P sama dengan P ditambah D1 ya. Maka P ditambah dengan D1. Oke, jadi 11 sekarang. Nah, karena 11 ini lebih besar dari 0, maka Y-nya increment. Jadi 14. P barunya adalah P dikurangi D2. Ya, ternyata 9 ini lebih besar dari 0, berarti Y-nya increment. Ya, 15. Kemudian P barunya adalah P dikurangi D2. Nah, 7 juga lebih besar dari 0, berarti Y-nya increment. Nah, terus P barunya adalah P dikurangi D2.
Nah, karena ini 17 sama 16 adalah udah sampai ke titik X 1, Y 1, maka berhenti iterasinya. Ya. Ya, sekarang kita akan menggambar grafiknya dengan pixel-pixel. Ya. Nah, ini biar ya, biar gampang ya. Pertama, titiknya adalah 0,10,10, berarti di sini ya. Kita kasih. Kemudian titik kedua adalah 11,11, berarti di sini. Ya, di 11,11 berarti di sini. Titik yang berikutnya ada 12,12, berarti di sini. Titik berikutnya adalah 13,13, berarti di sini. Titik berikutnya adalah 14,13 ya, 14,13, berarti di sini. Setelah itu 15,14, 15,14. Setelah itu 16,15 ya, 16,15, berarti di sini. Setelah itu 17,16 ya. Ya, ini contohnya ya. Jadi ketika kita menggambar garis dari titik awal 10,10 dan titik akhir adalah 17,16, maka cara dengan algoritma Bresenham adalah seperti ini. Ya, ditarik garis, 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 garis. Nah, akhirnya membentuk garis lurus. Nah, ini sesuai dengan yang kita apa sesuai dengan yang sudah kita praktekkan ya. Ya, jadi seperti ini ya. Garisnya menarik garis lurus dari 10,10 sampai ke 17,16. Nah, apa kelebihan algoritma Bresenham? Kelebihannya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan karena hanya menggunakan bilangan bulat. Terus efisien. Algoritma ini menghasilkan gambar garis yang halus dengan jumlah perhitungan minimal. Yang kedua, akurat. Algoritma ini menghasilkan gambar garis yang akurat untuk berbagai kemiringan. Yang berikutnya adalah cocok untuk berbagai perangkat keras. Algoritma ini dapat diimplementasikan pada berbagai platform dan perangkat keras grafis. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah terbatas pada garis lurus. Jadi algoritma ini hanya digunakan untuk menggambar garis lurus. Jika untuk menggambar lingkaran nanti akan ada penyesuaian lagi ya. Kemudian yang kedua memerlukan pertimbangan khusus untuk kasus tepi ya. Algoritma ini perlu dimodifikasi untuk menangani kasus tepi seperti garis horizontal dan vertikal. Kemudian kualitas gambar dapat bervariasi pada kemiringan ekstrim ya. Pada gradien yang ekstrim itu kualitas gambar yang grafis yang gambar garis yang dihasilkan mungkin sedikit menurun. Mungkin itu untuk penjelasan tentang algoritma Bresenham. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.